Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Intan Permatasari, kemudian yang kedua Enda Zulsia Awalisya, kemudian yang ketiga saya sendiri Bima Setiawan, dan kemudian Angga Setiawan. Baiklah, kami akan menyampaikan presentasi kami yang berjudulkan Pemikiran Ekonomi Islam abad 13 sampai 15 Masehi. Baiklah, untuk materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri tentang pemikiran ekonomi Islam Al-Syatibi. Al-Syatibi yang bernama lengkap Ibnu Ishaq bin Musa bin Muhammad Aliki. Al-Syatibi merupakan salah seorang cendekiawan muslim yang belum banyak diketahui latar belakang kehidupannya. Yang jelas ia berasal dari suku Arab Lakimi. Nama Al-Syatibi dinisbatkan ke daerah asal kekeluargaannya, Syatibah atau Khatibah atau Jatifah, yang terletak di kawasan Spanyol bagian timur. Al-Syatibi dibesarkan dan memperoleh seluruh pendidikannya di ibu kota kerajaan Nasr atau Granada, yang merupakan benteng terakhir umat Islam di Spanyol. Masa mudanya bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Muhammad Fi Al-Ghani Billah, yang merupakan masa keemasan umat Islam setempat karena Granada menjadi pusat kegiatan ilmiah dengan berdirinya Universitas Granada. 1. Konsep Maqasid Asy-Syariah. Dalam kerangkaan ini, Al-Syatibi mengemukakan konsep Maqasid Al-Syariah secara bahasa. Maqasid Al-Syariah terdiri dari dua kata, yakni Maqasid Al-Syariah. Maqasid berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan Al-Syariah berarti jalan menuju sumber air. Dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Kemudian yang kedua, objek pemikiran. Pada dasarnya, Al-Syatibi mengakui hak miliknya individu, namun ia menolak kepemilikannya individu terhadap setiap sumber daya yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Kemudian yang ketiga, pajak. Dalam pandangan Al-Syatibi, pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang masalah kepentingan umum, dengan mengutip para pendahulunya seperti Al-Ghazali dan Ibn Farah. Ia menyatakan bahwa pemeliharaan kepentingan secara umum esensial adalah tanggung jawab masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan makalah dari kelompok 7, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam menurut Ibnu Khaldun. Salah satu karya fenomenal Ibnu Khaldun adalah kitab Al-Muqaddimah yang selesai penulisannya pada November 1377. Sebuah kitab yang sangat menakjubkan karena isinya mencakup berbagai aspek ilmu dan kehidupan manusia. Pada ketika itu, Al-Muqaddimah secara harfiah berarti pembukaan dan introduksi, dan merupakan jilid pembuka dari 7 jilid tulisan sejarah. Berikut ini diuraikan beberapa pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun yang dalam lintasan sejarah perekonomian dunia dapat disejajarkan dengan pemikiran para tokoh ekonomi modern. 1. Persoalan ekonomi. Soal-soal ekonomi yang dibicarakan oleh Ibnu Khaldun di dalam bukunya Al-Muqaddimah. Bagian kelima, motif ekonomi timbul karena hasrat manusia yang tidak terbatas, sedang barang-barang yang akan memuaskan kebutuhannya itu sangat terbatas. Yang kedua, teori distribusi dan pertumbuhan pendapatan. Ibnu Khaldun telah menyajikan unsur-unsur teori distribusi pendapatan yang agak mirip dengan teori produktivitas distribusi pendapatan marginal dalam sebuah bagian yang dikutip sebelumnya. Ibnu Khaldun menganggap kerja bagian komoditas dan menyatakan pendapatan dan keuntungan mewakili nilai kerja penerimaannya. Yang ketiga, teori pembangunan ekonomi. Ibnu Khaldun benar dalam menyatakan bahwa pendapatan dan belanja itu setara, dan pengertian ekspos dengan menyatakan bahwa pendapatan dan belanja itu seimbang dan sama lain di setiap kota. Keempat, teori moneter. Pemikiran moneter Ibnu Khaldun terkait dengan pemahamannya dengan tentang fungsi uang. Uang memainkan peran dalam sirkulasi komoditas dan permintaan transaksi akan uang. 5. Teori penawaran dan permintaan. Dalam Muqaddimah, Ibnu Khaldun mengaitkan pandangan ekonomi dengan
kondisi sosial. Tampaknya seolah-olah ia bermakna untuk menerapkan semua ilmu yang disebutkan dalam Mukadimah untuk melayani pembangunan manusia. Terima kasih. Selanjutnya, pemikiran ekonomi Al-Makrizi. Al-Makrizi memiliki nama lengkap yaitu Taqiyuddin Abu Abbas bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husaini. Pada tahun 766 Hijriah, beliau dilahirkan di desa Barjuwan, Kairo. Beliau dikenal Al-Makrizi karena keluarganya berasal dari desa yang terletak di kota Labak yang disebut desa Makariza, yang merupakan tempat terpencil dari kota. Aktivitas-aktivitas ilmiah yang sering kali beliau lakukan semasa kecilnya adalah rihlah ilmiah seperti mendalami fikih, hadis, dan sejarah para ulama besar yang hidup pada zamannya. Pemikiran Al-Makrizi yang pertama ialah uang. Uang merupakan alat tukar yang sah yang digunakan oleh umat manusia sebagai seorang sejarawan. Beliau menyampaikan beberapa pemikirannya tentang uang melalui penelaahan sejarah mata uang. Sejarah dan fungsi uang. Uang merupakan alat tukar yang sah dalam kehidupan manusia karena dengan menggunakan uang, manusia dapat memenuhi segala kebutuhan hidup dan memperlancar segala aktivitas kehidupannya. Al-Makrizi berbagi fakta sejarah tersebut mengindikasikan bahwa emas dan perak merupakan mata uang yang dapat diterima sebagai standar nilai baik menurut hukum, logika maupun tradisi. Oleh sebab itu, tidak layak disebut sebagai mata uang jika uang yang digunakan dicetak dari bahan selain kedua logam tersebut. Selanjutnya, implikasi penciptaan mata uang kualitas buruk. Sebagaimana Al-Makrizi menyampaikan bahwa mata uang yang berkualitas baik atau good money atau dilenyapkan dengan penciptaan mata uang dengan kualitas yang buruk atau bad money. Menurutnya, hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh pergantian penguasa dan dinasti yang menerapkan kebijakan yang berbeda dalam pencetakan bentuk serta nilai dinar dan dirham. Hal tersebut menyebabkan konsekuensi yaitu ketika logam bahan mata uang tidak mencukupi untuk memproduksi sejumlah unit mata uang. Selanjutnya, konsep daya beli. Terdapat perbedaan antara konsep uang dalam ekonomi konvensional dengan konsep uang dalam ekonomi Islam. Konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik, yaitu uang dan uang sebagai kapital. Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang atau fulus dan uang bukan kapital. Pencetakan uang oleh pemerintah perlu dipertimbangkan secara matang dan tidak dilakukan secara sembarangan. Pencetakan mata uang oleh pemerintah ini harus ditindaklanjuti dengan menggunakannya dalam bisnis selanjutnya. Apabila tidak diperhitungkan secara seksama, sehingga ada ketidakseimbangan antara jumlah uang dengan aktivitas produksi, maka akan berimplikasi pada penurunan daya beli real dari uang itu sendiri. Dengan demikian, sebagai bentuk perhatian Al-Makrizi terhadap para pedagang, maka ia memperingati para pedagang agar tidak terpukau dan merasa senang dengan peningkatan keuntungan nominal mereka. Menurut Al-Makrizi, bahwa para pedagang akan menyadari hal tersebut ketika mereka membelanjakan sejumlah uang yang lebih besar untuk berbagai macam pengeluarannya. Dengan kata lain, sebagai produsen, seorang pedagang dapat
terlihat memperoleh keuntungan yang lebih besar, akan tetapi sebagai seorang konsumen ia akan menyadar. Baik ya, saya Enda Tusia awal NIM 1911130103. Di sini saya akan menunjukkan materi kelompok kami yang telah disampaikan oleh saudari Intan. Materi yang akan saya bahas yaitu teori impiasi. Pada umumnya definisi impiasi ialah terjadinya kenaikan harga secara cepat pada keadaan perekonomian sehingga berdampak pada menurunnya daya beli. Selain itu, impiasi juga sering diartikan sebagai kecenderungan harga-harga untuk menaik secara umum dan terjadi secara terus-menerus dan waktu tempat tertentu. Dengan mengemukakan berbagai fakta bencana kelaparan yang pernah terjadi di Mesir, Al-Maghribi menyatakan bahwa peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan masyarakat di seluruh dunia sejak masa dahulu hingga sekarang. Pada teori inflasi ini ada beberapa poin, dibagi menjadi beberapa poin. A, yaitu inflasi alamiah. Inflasi jenis ini disebabkan oleh berbagai faktor alamiah yang tidak bisa dihindari oleh umat manusia. Definisi ini sesuai dengan istilah alamiah. Al-Maghribi menyatakan bahwa ketika terjadinya suatu bencana alam, maka akan berimplikasi pada bahan-bahan makanan dan hasil bumi yang lainnya mengalami gagal panen, sehingga terjadi kelangkaan karena persediaan barang-barang tersebut mengalami penurunan yang sangat drastis. Keadaan yang semakin memburuk tersebut memaksa rakyat untuk menekan pemerintah agar segera memperhatikan keadaan mereka. Di sisi lain, pemerintah tidak memperoleh pendapatan atau pemasukan yang stabil, maka pemerintah mengalami defisit anggaran negara, baik secara ekonomi, politik maupun sosial. Hal tersebut menjadi tidak stabil yang kemudian menyebabkan keruntuhan sebuah pemerintah. Poin selanjutnya yaitu inflasi karena kesalahan manusia. Ada beberapa kesalahan manusia yang menyebabkan inflasi, yaitu 1. Korupsi dan administrasi yang buruk. Al-Maghribi menyatakan bahwa pengangkatan para pejabat yang tidak didasarkan pada kapabilitas, melainkan berdasarkan pada pemberian suap, akan menempatkan orang-orang yang tidak mempunyai kredibilitas pada berbagai jabatan penting dan terhormat. 2. Pajak yang berlebihan, bahwa akibat dominasi para pejabat bermendah korupsi dalam suatu pemerintahan mengakibatkan pengeluaran negara mengalami peningkatan yang sangat drastis. Sebagai kompensasinya, mereka menyiapkan sistem perpajakan yang menindas rakyat dengan memperlakukan berbagai pajak baru, serta menaikkan tingkat pajak yang telah ada. Dengan demikian, terjadi penurunan jumlah tenaga kerja dan peningkatan lahan tidur, yang akan sangat mempengaruhi tingkat hasil produksi padi serta hasil bumi lainnya. Dan pada akhirnya
menimbulkan peningkatan harga dan kelangkaan pada bahan makanan. Jika peningkatan sirkulasi pada mata uang polos, Al-Maghribi mengemukakan bahwa kegiatan sirkulasi mata uang semakin meluas pada saat ambisi pemerintah untuk memperoleh keuntungan yang besar dari percetakan mata uang yang tidak membutuhkan biaya produksi ini tidak terkendali. Sepakat pada pemerintahan, mereka mengeluarkan maklumat yang memaksa rakyat untuk menggunakan mata uang tersebut. Jumlah polos yang dimiliki masyarakat semakin besar dan sirkulasinya mengalami peningkatan yang sangat tajam, sehingga polos menjadi mata uang yang dominan. Demikianlah materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Sekian dan terima kasih.